Teruntuk Doktif alias dokter detektif, dengerin. Saya mendukung penuh Doktif untuk memberantas mafia skincare ya, sampai ke daerah-daerah tuh sekalian ya. Drama dunia skincare semakin memanas usai beredar kabar Dr. Richard Lee memiliki saham Daviena Skincare sebesar 20%. Isu tersebut muncul usai dokter detektif membagikan pesan chat seseorang yang menyebut Dr. Richard Lee ikut andil dalam saham Daviena Skincare. Bahkan, Nikita Mirzani baru-baru ini memberikan dukungan pada dokter detektif dan membenarkan informasi tersebut. Melalui akun Instagram Nikita Mirzani, ibu 3 anak itu secara langsung mendukung pemberantasan mafia skincare yang tengah marak itu. Teruntuk Doktif alias dokter detektif, dengerin. Saya mendukung penuh Doktif untuk memberantas mafia skincare ya, sampai ke daerah-daerah tuh sekalian ya. Sama si Daviena itu udah salah, bukannya bebenah, malah makin songong ya. Dia kerja sama tuh sama si Richard itu yang udah bukan jadi dokter lagi, dikasih saham dia 20%. Lu jangan gak ngaku ya Richard ya. Si ownernya sendiri yang ngomong kemana-mana kalau lu dikasih 20%. Lu gak usah pakai babi bu kebanyakan bohong lu ya. Beratas dok, sekalian sama si ibu Henny itu juga. Ternyata Richardnya juga bikin skincare di situ, malah dia mengaku-ngakukan skincarenya sendiri ya. Emang dasar tuh lu ya. Konyong. Perlu diketahui, sejak kemunculan dokter detektif di TikTok, ada banyak brand-brand skincare yang ketahuan melakukan overclaim. Salah satunya yang sempat viral adalah Daviena Skincare yang terbukti kandungan dalam produknya tidak sesuai dengan etiket. Namun, bukannya melakukan perbaikan pada produknya, owner Daviena malah cenderung bersikap tidak peduli. Hal tersebut rupanya berhasil membuat Nikita ikut merasa gemas dengan sikap Melvina Husyanti atau pemilik Daviena. Berdasarkan pengakuannya, Nikita Mirzani mendapatkan informasi tersebut dari owner Daviena sendiri. Yakin akan informasi yang dipegangnya, Nikmir bahkan meminta Richard untuk tidak membantah kabar tersebut. Isu tersebut awalnya datang dari unggahan dokter detektif yang memperlihatkan bukti pesan seseorang kepadanya. Hal tersebut tentu membuat masyarakat semakin yakin dengan apa yang telah dikatakan oleh dokter detektif dan Nikita Mirzani. So, gimana menurut kalian? Komen. Dr. Richard Lee versus dokter detektif, saling sindir, saling tantang, dan saling adu argumen. Berita viral kali ini datang dari Dr. Richard Lee dan dokter detektif, guys. Buntut dari permasalahan perskincarean gitu ya, guys. Dr. Richard Lee dan dokter detektif ini tuh lagi beradu uji lab gitu loh, guys. Beradu ilmu gitu. Kronologi bermula dari dokter detektif ini tuh menguji lab produk dari merek D, yaitu diduga Daviena gitu ya guys. Nah, si dokter Richard Lee ini tuh kayak mengcounter gitu loh, mengcounter balik kalau uji lab dari dokter detektif ini tuh kayak perlu dipertanyakan gitu. Karena menurut dokter Richard Lee, hasil uji lab dari dokter detektif ini tuh kayak tidak pas gitu. Karena ada senyawa-senyawa yang kurang gitu loh katanya guys. Dokter Richard Lee ini tuh sampai membuat VT gitu ya guys, VT terbuka nih untuk dokter detektif gitu agar klarifikasi nih kenapa kok uji lab yang tidak pas ini itu dipublikasikan gitu guys. Bukannya takut itu ya guys, dokter detektif ini tuh lalu menantang balik nih ke dokter Richard Lee gitu. Dokter detektif ini tuh kayak menantang adu ilmu gitu loh untuk penjelasan dari uji lab skincare Daviena ini. Parahnya lagi, dokter detektif ini tuh membongkar kalau ternyata dokter Richard Lee ini tuh order di pabrik mafia kemarin yang ditutup itu loh guys. Waduh, ini para dokter ini kok malah pada berseteru tuh gimana gitu loh. Harusnya kan kayak saling bahu-membahu gitu ya. Kemarin kan sudah kayak saling kompak gitu ya, membongkar mafia skincare. Lah ini kok malah pada saling berseteru tuh gimana gitu loh. Wah, parah banget sih. Aduh, kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Apakah dokter detektif ini mampu menjelaskan hasil uji labnya, dan dokter Richard Lee ini bakalan gimana nih ke depannya gitu, bakal klarifikasi lagi nggak ya gitu kan. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, like, comment, and share karena aku bakalan upload setiap hari video terbaru khusus buat kamu. Thank you and see you next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye. Nih aku mau ikut berkomentar karena FYP aku tuh dari kemarin betul-betul rame kali sama dokter detektif dan owner-owner skincare yang lagi rungsing gara-gara dirongrong sama netizen. Pertama-tama mau aku bilang aku berterima kasih dan aku bersyukur dengan adanya dokter detektif di FYP TikTok aku karena netizen sekarang udah bisa makin pintar. Jadi kalian sekarang kalau pakai produk itu kalian cari tahu, kalian mau mendalami produk yang kalian pakai, bukan cuma sekedar kayak oh yaudah marketingnya kayak gini aku percaya aja. Bagus, jadi belajar.
Tapi ini juga pelajaran untuk para brand-brand owner termasuk aku ya, untuk kita tuh bisa lebih teliti dan lebih kritis lagi sama maklon yang kita percaya. Karena kalau di point of view aku ya, tetap ini yang salah maklonnya. Maklonnya ngasih kita sampel berikut dengan key ingredients, zero ingredients, so ingredientsnya apa aja, persentasenya segala macam. Kita baca, kita percaya, sebagai brand owner kita bayar. Maklon ngajuin BPOM, ACC. Pabrik itu adalah satu-satunya oknum yang bisa mengklaim sesuatu di kemasan. Kalau pabriknya nggak mengizinkan, kita juga sebagai brand owner nggak akan bisa mempromosikan seperti yang ada di kemasan. Prosedural produksi kan udah jelas, kita ngajukan sampel ke pabrik, pabrik kasih kita sampel yang mereka bikin, berikut dengan ingredients yang mereka lampirkan, kita coba berminggu-minggu, oh cocok, begitu kita coba berminggu-minggu, kita ACC, ajukanlah BPOM, BPOM ACC, produksi. Yang harus disidak menurut aku itu maklon-maklon, betul apa enggak sampel yang kalian kasih berikut dengan lampiran ingredients yang kalian lampirkan di sampel itu sesuai sama yang kalian produksi setelah BPOM udah keluar. Jangan kalian mau untungnya aja, sampel kalian kasih 10%, pas giliran kalian produksi cuma 5,5%. Terus kemana lagi 4,5% yang udah aku bayar? Kan aku bayar sesuai sama sampel. Mau untung aja kan memang. Enjong. Lo tahu, kita tuh harus sungkem sama Doctip. Karena kalau gak ada beliau, sampai detik ini kita bakalan terus dibegoin sama owner skincare tukang flexing. Jujur ya, gue tuh dari dulu gedek banget sama marketing skincare yang isinya tuh kayak flexing doang. Apalagi sekarang udah ketahuan kebanyakan dari mereka tuh overclaim. Coba, lo nyesek gak sih lo terus-terusan ngasih duit ke mereka sedangkan lo dapet apa? Hah? Dapet hikmahnya? Sekarang semenjak ada dokter detektif yang mengungkap mana brand yang jujur, mana brand yang bohong, mata gue tuh semakin terbuka lebar. Gue tuh semakin skeptis sama skincare dan gue semakin selektif dalam memilih skincare. Terlebih lagi kalau ternyata skincare yang overclaim itu adalah skincare yang biasanya gue review, yang lo sering denger di mulut gue, kalau ternyata sampai overclaim, lo kebayang gak sih itu tanggung jawab gue di akhirat? Nah coba sekarang lo suruh brand-brand skincare favorit lo buat keluarin hasil lab mereka, buat terbuka sama lo untuk menjaga kepercayaan lo supaya lo bisa tenang buat repurchase produk-produk mereka. Gue berharap semenjak adanya kejadian ini banyak owner-owner skincare yang mulai sadar dan mulai mau terbuka kepada customernya buat memperlihatkan hasil labnya, karena hasil lab itu sangatlah berarti buat kita para pembeli dan dari hasil lab itulah kita bisa percaya terhadap brand tersebut. Guys, kacau. Akun Doctip hilang. Gila. Kemana tuh? Bener ke permanen. Menurut kalian kemana guys? Gue baru aja mandi dan pengen kepoin fitur terbarunya dari Doctip. Dan ternyata beneran akunnya hilang. Duh, gila. Pokoknya kita doain yang terbaik buat Doctip. Ya, Doctip mudah-mudahan akunnya boleh cepat pulih, nggak sampai ke ban permanen. Gue yakin sih banyak banget yang laporin tindakan dari Doctip ini, tapi kita harus mendukung Doctip karena apa yang dilakukan Doctip itu benar. Gimana menurut kalian? Komen. Yang tahu informasi terbaru komen. Coba buat lu semuanya warga TikTok, akun dokter detektif mana kok hilang? Hah? Anjir gue kesel banget. Hiburan gue hilang. Bohong kan? Anjir, akun dokter detektif hilang, say. Gimana nih? Hah? Guys, akun terbarunya dari Doctip udah Koko temukan. Nih, Koko langsung kasih lihat. Dokter Detektif Hero. Pokoknya kalian harus langsung ke akunnya, terus kalian follow, kalian harus nonton video yang ini. Makin seru sumpah. Ya, drama belum selesai. Kita harus nyimak baik-baik, oke? Langsung mampir.